Dari Yogyakarta menuju Riau, singgah sebentar di bandara. Saya Sartoni dari Rokan Hulu, ingin mengajarkan keberagaman budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartoni, mengajar di SD Negeri 015 Pagarantapa Darussalam, Kecamatan Pagarantapa Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada uji kompetensi ini, saya mengajarkan tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua, kelas 6. Jika ada kekurangan, mohon diberi maaf dan mohon diberi komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Baik. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit, nak? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita mulai untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sejenak berdoa meminta untuk kelancaran, keberkahan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Untuk itu, kepada anak Bapak Zaki, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, tujuan kita berdoa tadi agar kita diberi mudah-mudahan keberkahan ilmu pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional bangsa kita, yaitu dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Tetapi ikuti nada yang Bapak share nanti di laptop atau di HP kamu. Silakan diikuti. Silakan. Sampai Merauke, pulau-pulau. Indonesia tanah air, berjanji padamu, junjung tanah airku. Ya, baik, itu tadi salah satu lagu wajib negara kita, yaitu judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Baik, untuk selanjutnya karena kita ini masih pembelajaran daring, jadi kita harus masih mematuhi protokol kesehatan. Apa saja, nak, protokol kesehatan, nak? Jarak. Memakai masker. Jarak. Ya, jarak. Jaga kerumunan. Kemudian cuci tangan. Baik. Sekarang Bapak tanya, bagaimana pagi ini? Semangat enggak untuk belajar? Semangat. Belum dengar Bapak semuanya. Semangat enggak, nak? Semangat. Baik. Kalau semangat, kita mulai tepuk tangan, yaitu tepuk PPK. Semua hidupkan mikrofonnya. Lakukan dengan gerakan, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik. Itu adalah tepuk PPK, bagaimana dia membangkitkan semangat kita. Baik, anak Bapak semuanya, mungkin di minggu lalu atau kemarin kamu sudah mempelajari
tentang keberagaman pada sosialnya. Tetapi hari ini, coba diperhatikan. Coba diperhatikan, Nak. Coba diperhatikan. Kemarin sudah belajar tentang keberagaman, yaitu keberagaman sosial. Apakah ia gotong royong dan lain sebagainya. Untuk hari ini, dari tadi kan ada yang nengoki Bapak gimana itu. Itu pakaian apa? Seperti apa? Nah, ada yang tahu enggak, Nak? Kenapa Bapak pakai pakaian ini? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa Bapak pakai pakaian ini? Salah satunya lihat. Nah, yang pertama, yang Bapak pakai pakaian ini adalah pakaian adat Melayu Riau. Adat Melayu Riau. Nah, topinya itu dinamakan tanja. Ya. Topinya tanja. Sedangkan baju yang Bapak pakai ini adalah namanya cekak musang. Ya. Baju cekak musang. Kenapa Bapak pakai pakaian ini? Karena pada hari ini adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk menganalisis keberagaman budaya, kemudian menganalisis reklame. Jadi nanti dari pakaian yang Bapak pakai ini bisa kamu buat reklame. Kamu analisis pakaian adatnya. Reklame itu seperti poster. Ditempel di pinggir jalan. Baik. Kenapa Bapak singgung seperti itu? Karena pada hari ini tujuan pembelajaran kita, adapun tadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kamu nanti mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menunjukkan manfaat tentang keberagaman budaya, serta mampu membuat reklame. Itu tujuan pembelajaran kita. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Yang mana tema 4-nya yaitu globalisasi, subtemanya globalisasi di sekitarku. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan hidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut pelajaran kita. Di sini akan Bapak share video tentang keberagaman budaya. Tetapi Bapak minta silakan kamu perhatikan videonya. Nanti Bapak tanya ya. Nanti Bapak tanya apa yang kamu lihat dari video itu. Baik, akan Bapak share. Silakan diamati. Nang Roace Darussalam. Riau. Jakarta. Nah, sekarang Bapak tanya. Dari video tadi, yang Bapak tanya pertama itu ada Samuel, Nak? Ada, Pak. Apa yang kamu lihat dari video itu, Nak? Tentang pakaian adat dan tarian Adat. Ya, baik. adat. Ya. Nah, silakan matikan mikrofonnya, Nak. Pakaian adat. Samuel tadi katanya pakaian adat. Sekarang Bapak tanya Intan, apalagi yang kamu lihat Intan? Tentang tarian dari daerah. Tentang tarian daerah. Pertanyaan yang kedua. Dari tayangan video tadi,
Apa yang menarik menurut kamu? Ya, apa yang menarik menurut kamu? Bapak tanya kembali. Yang pertama Nikita, apa yang menarik dari yang kamu lihat? Nikita? Adat, Pak. Pakaian adatnya. Kalau Kaira? Suku dan budaya yang beragam, Pak. Suku dan budaya yang beragam. Yang terakhir, Bapak tanya, Stephen, apa yang menarik yang kamu lihat tadi? Rumah adatnya, Pak. Rumah adatnya. Kenapa dengan rumah adatnya, Stephen? Ada yang bisa cerita kenapa dengan rumah adatnya? Stephen? Rumah adatnya bermacam-macam. Sementara kita tadi di Riau ya, kita di Riau. Di Riau itu tadi ada rumah adatnya. Rumah adatnya itu dinamakan Selaso Jatuh Kembar. Ya, itu rumah adat Provinsi Riau. Selaso Jatuh Kembar. Ya, baik. Sekarang Bapak tanya lagi. Bapak tanya lagi kakak dulu. Tadi sudah diamati. Yang menarik bagi kamu kakak apa kakak? Tentang tarian-tariannya, Pak. Kenapa nak? Kenapa menarik bagi kamu tentang tariannya? Udah dijawab aja. Kenapa dengan tariannya? Apakah tariannya bermacam-macam atau tariannya memakai pakaian daerah gitu? Kakak? Ya? Kenapa menarik dengan tariannya? Gara-gara tariannya bermacam-macam, Pak. Ya, karena tariannya bermacam-macam. Baik, itu dari video tadi. Yang mana video tadi itu menayangkan, perhatikan yang Bapak share. Di dalam video tadi, apa yang bisa kita lihat itu tentang keberagaman. Lihat yang Bapak share. Lihat yang Bapak share di HP-mu. Tentang keberagaman budaya di masyarakat yaitu di Indonesia. Apa yang dikatakan keberagaman budaya? Yaitu keunikan yang dimiliki suatu wilayah di muka bumi ini. Keunikan itu namanya keberagaman budaya di masyarakat. Apa saja dia? Yang pertama tadi, coba lihat di laptop Bapak. Yang pertama rumah. Halo? Yang pertama apa nak? Rumah adat. Yang kedua? Adat. Yang kedua? Ya, yang ketiga pakaian tradisional. Terus lanjut dari atas. Lanjut. Lanjut. Ini adalah keberagaman budaya di masyarakat Indonesia. Baik, lihat slide selanjutnya. Apa saja manfaat keberagaman tadi? Manfaat yang pertama adalah sebagai identitas negara. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat yang toleransi. Yang ketiga, objek wisata di setiap daerah. Yang keempat, masyarakat kaya akan pengetahuan. Yang kelima, membuka peluang usaha. Yang keenam, daya tarik wisata. Yang ketujuh, menambah pendapatan negara. Dan yang terakhir, pemersatu negara. Paham nak manfaatnya? Paham. Baik, Bapak minta yang baca Kaira. Silakan Kaira. Manfaat keberagaman budaya. 1. Sebagai identitas negara. 2. Membentuk masyarakat yang toleransi. 3. Objek wisata di setiap daerah. 4. Masyarakat kaya akan pengetahuan. 5. Membuka peluang usaha. 6. Daya tarik wisata.
7. Pemersatu negara. 8. Menambah pendapatan negara. Baik, terima kasih untuk Kaira. Dari keberagaman budaya ini nanti, kita ambil satu budaya. Kita ambil satu budaya untuk mengerjakan LKPD. Karena kemarin LKPD sudah Bapak bagikan. Nah, di situ LKPD pertama adalah tentang keberagaman budaya. Tentang keberagaman budaya. Silakan dilihat LKPD-nya, Nak. LKPD pertama, di situ soalnya suku saya adalah. Nah, silakan karena sudah Bapak bagi kemarin per kelompok, ada dari suku Batak, ada dari suku Melayu, ada dari suku Jawa, ya. Sesuai dengan yang Bapak bagi kemarin. Nah, yang kedua, salah satu budaya dalam suku saya adalah. Nah, cari budaya tadi. Budaya tadi ada beberapa macam, mulai dari pakaian adat, kemudian rumah adat, tarian tradisional, itu merupakan kebudayaan atau keberagaman budaya. Kemudian dari salah satu yang kamu ambil nanti, itu jelaskan apa pengertiannya. Kemudian apa tujuannya. Dan yang berikutnya, waktu pelaksanaannya, dan yang terakhir bagaimana tata caranya. Bagaimana tata caranya. Kalau di sini Bapak kasih contoh, perhatikan. Bapak kasih contoh, perhatikan. Nih, salah satu keberagaman budaya di Rokan Hulu, yaitu di sini, perhatikan. Ada pengertian. Adalah upacara tradisional di Limo Luhak Rokan atau Kabupaten Rokan Hulu. Upacara ini diselenggarakan untuk memulihkan kondisi seorang dan menguatkan semangat. Nah, apa nama upacaranya tadi? Yaitu upah-upah. Tujuannya apa? Tujuan upah-upah sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan semangat pada seseorang. Yang kedua, memberi bekal kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Yang ketiga, menyambut dan memberi syukur atas perjalanan hidup seseorang. Kapan dia dilaksanakan? Baca lagi. Kapan dia dilaksanakan? Silakan. Bapak minta yang bacanya. Yang bacanya Safira. Tadi Kaira, sekarang Safira. Baca dulu, Nak. Pelaksanaan upah-upah disebut juga sebagai mengupah upah, yaitu orang terpilih yang dihormati dan disegani. Berikut adalah orang-orang yang dianggap patut sebagai pengupah upah. 1. Pucuk suku. 2. Pemuka agama. Dalam kurung imam masjid dan khatib. 3. Guru. Dalam kurung guru sekolah dan guru ngaji. 4. Cerdik cendika. 5. Serta 5. Kerabat maupun ayah. Dalam upah-upah biasanya pengupah upah yang dipilih tidak lebih dari 10 orang. Sudah? Baik. Itu adalah salah satu contoh keberagaman budaya di Rokan Hulu. Baik. Nah, sampai di sini ada enggak yang mau bertanya, Nak? Ada? Enggak, Pak. Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah jelas silakan dibuka LKPD 1. Sudah nampak nak semua? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kalau sudah, Bapak minta Olive. Olive belum Bapak panggil tadi ya. Bapak minta Olive. Silakan baca dulu nak langkah-langkahnya. Langkah-langkah kegiatan. 1. Menulis suku peserta didik masing-masing. 2. Menyebut salah satu budaya dari suku peserta didik. 3. Menjelaskan pengertian. B. Tujuan. C. Waktu pelaksanaan. D. Tata cara pelaksanaan budaya tersebut. Nah, baik. Dari situ, karena kemarin sudah Bapak bagi kelompoknya per suku, ada suku Batak, ada suku Melayu, ada suku Jawa. Silakan kamu pilih
salah satu budaya dari suku tersebut. Jelaskan sesuai langkah-langkahnya. Silakan sesuai kelompoknya, kerjakan LKPD-nya. Bapak tunggu 15 menit. Silakan ditulis langsung di LKPD-nya. Paham, Nak? Paham? Halo? Pak. Paham, Paham, Pak. Nak? Apanya? Sudah paham, Nak? Paham, Pak. Nah, baik. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Bapak tunggu 15 menit. Intan sama Tiwi, ada kesulitan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Baik. Kelompoknya Repi, ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Kelompok Intan sudah? Sudah, Pak. Nah, kelompok Samuel sudah. Kelompoknya Morin, gimana Morin? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oh, sudah. Kelompoknya Nabila? Belum, Pak. Belum. Belum. Baik, kalau sudah siap semuanya, silakan. Bapak minta dari kelompok Intan. Dari kelompok Intan, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok Intan, mau Intan yang baca atau Tiwi, silakan. Suku saya adalah Jawa. Salah satu budaya dalam suku saya adalah kuda lumping, tarian kuda lumping. Pengertian, tari kuda lumping adalah tari kesurupan yang yaitu tari seni yang dimainkan dengan properti berupa kuda hitam yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya. Tujuan untuk hiburan, media pendidikan dan kepuasan akan keindahan. Waktu pelaksanaan, di saat ada acara pernikahan atau acara lainnya. Tata cara pelaksanaan, mengumpulkan teman, menetapkan hari untuk berlatih, menyiapkan bahan-bahan, memantapkan mental dan jiwa, lalu berlatih dengan semangat. Baik, terima kasih. Coba kita berikan aplaus untuk Tiwi dan Intan. Baik, lanjut. Sekarang kelompoknya Kakak. Silakan. Suku saya adalah suku Batak. Salah satu budaya dalam suku saya adalah mengakali. Pengertian tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang benulang ke tempat yang dianggap lebih layak yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang suku bangsa Batak. B. Tujuan untuk menunjukkan ekspresi penghormatan masyarakat Batak Toba terhadap leluhur. Selain itu, upacara ini bertujuan untuk mengeratkan tali keberatan di antara keluarga atau marga. C. Waktu pelaksanaan. Pada saat yang bersangkutan sudah lama meninggal dunia. D. Tata cara pelaksanaan. Tata cara mengakali ini memiliki proses ritual yang panjang, mulai penggalian hingga pada peserta yang besar, sampai kemudian tulang benulang yang dibongkar tersebut dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Sudah, Pak? Sudah, baik. Lanjut, yang terakhir. Kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Nabila. Pak Olip yang baca. Ya, silakan. Kegiatan Tari Jaipong adalah jenis tarian yang berasal dari kegiatan satu
iya. Kegiatan 1, Sunda. Kegiatan tari jaipong. Kegiatan tari jaipong adalah jenis tarian yang berasal dari Jawa Barat. Tarian ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, dan petuk silu. Tujuan sebagai entitas dari kesenian budaya tradisional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, supaya seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui. Dapat dipakai sebagai tarian menyambut tamu-tamu penting atau kerabat yang sedang melaksanakan hajat, pernikahan, atau pesta lain. C. Waktu pelaksanaan di beberapa acara-acara seni ataupun acara tradisional seperti hajatan, pertunjukan. D. Tata cara pelaksanaan. Biasanya penari jaipong akan melakukan gerakan memutar serta memainkan selendang yang dikalungkan di lehernya. Baik. Nah, itu dari kelompok Nabila. Kelompok Kaira sudah tadi? Kelompok Kaira sudah? Sudah? Belum. Nah, silakan dibaca. Kaira atau Safira yang baca? Safira, Pak. Silakan dibaca. Suku saya adalah suku Jawa. Salah satu budaya dalam suku saya adalah upacara adat atau dalam kurung selamatan dan syukuran. A. Pengertian. Pengertian dan tujuan diadakannya upacara adat adalah untuk menghormati para leluhur dan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus melestarikan budaya dari generasi ke generasi. B. Tujuan. Selamatan biasanya memiliki tujuan atau bertujuan untuk menghormati para leluhur dahulu, serta memanjatkan puji syukur dan doa kepada Sang Pencipta Yang Maha Esa, dengan harapan agar hidup tentram, damai, dan makmur. C. Waktu pelaksanaan. Selamatan biasanya diadakan di waktu tertentu seperti ketika pernikahan, setelah mendapatkan momongan atau melahirkan anak. D. Tata cara pelaksanaan. Pelaksanaan biasanya diarungi dengan berdoa bersama kerabat, warga sekitar, dan teman dekat, yang biasanya berdasarkan atas rasa bersyukur, lalu telah memanjatkan doa ke Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, maka syukuran berlanjut dengan makan bersama. Baik, nah itu adalah keberagaman budaya yang dimiliki setiap suku. Tadi Bapak dengar ada 3 suku, yaitu suku Jawa, suku Melayu, kemudian suku Batak. Sekarang Bapak ulangi lagi. Suku Batak tadi, kalau Morin tadi di situ menceritakan apa Morin? Tari tor. Nah, di suku Morin tadi menceritakan tari tortor. Kemudian di suku Batak yang satu lagi tadi itu di suku siapa tadi? Kelompoknya Kakak. Itu apa tadi Kakak? Mengakal holi, Pak. Ya. Kemudian tadi di kelompoknya Intan itu di suku Jawa. Itu tadi apa nak? Keberagaman budayanya, Intan. Apa tadi Intan? Intan tadi ngambil budayanya apa? Biar tahu kawan-kawannya. Tari kuda lumping, Pak. Nah, ya kuda lumping. Kemudian Nabila tadi apa Nabila? Tari jaipong. Ya. Kemudian suku Melayu tadi, kelompoknya Samuel Zaki, itu tadi apa? Serampang 12, Pak. Serampang 12. Baik, terima kasih. Baik, untuk semuanya kita kasih A+. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut tadi di awal pembelajaran. Bapak tanya tadi kenapa Bapak pakai pakaian adat. Kemudian ada video keberagaman budaya yang menceritakan ada pakaian adat,
kemudian ada tari daerah, kemudian ada rumah adat. Tujuannya apa? Pembelajaran yang kedua diperhatikan. Lihat yang Bapak share. Gambar apa? Sudah nampak? Apa ini, Nak? Nampak, Pak. Ya, itu gambar apa? Reklame. Nah, yaitu contoh salah satu reklame, ya. Contoh salah satu reklame. Apa itu reklame? Perhatikan. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara kontinu, baik melalui media gambar, teks, atau video. Kemudian apa tujuan reklame? Tujuannya adalah berdasarkan pengadaan tujuan reklame dibagi menjadi dua, yaitu komersial dan non-komersial. Itu adalah reklame. Paham dengan reklame, Nak? Paham? Paham. Contohnya ada di sini. Cintai budaya Indonesia. Ini yang tadi. Ada yang memakai pakaian adat. Ada di sini kebudayaan atau di sini keberagaman budayanya. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, Bapak minta ini pengertian reklame. Silakan Bapak minta kepada anak Bapak si Safira. Safira, silakan baca, Nak, yang Bapak tampilkan. Mikrofonnya. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada halayak ramai secara kontinu, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Tujuan reklame berdasarkan pengadaannya tujuan reklame dibagi dua, yaitu komersial dan non-komersial. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak, semuanya? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, lanjut ke LKPD 2. Silakan diperhatikan LKPD 2-nya. LKPD 2. LKPD 2. Anak Bapak Intan, baca langkah-langkahnya. Langkah-langkah kegiatan. 1. Mengamati reklame. 2. Menganalisis aspek reklame. 3. Membuat reklame tentang keberagaman budaya. 4. Memprestasikan reklame. Baik, dari kegiatannya ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo? Baik, kalau tidak ada silakan dikerjakan kembali sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Bapak tunggu 10 menit. Silakan. Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap? Ya, Pak. Yang lain? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Baik. Pak. Sekarang perhatikan reklame pada LKPD 2. Reklame pada LKPD 2. Gambar pertama gambar apa itu, Kakak? Gambar gambar batik, ya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Yang kedua, itu gambar apa, Tiwi? Yang kedua gambar apa, Tiwi? Gambar kuda lumping, Pak. Nah, gambar keberagaman yaitu kuda lumping, ya. Salah satu budaya dari suku Jawa. Itu adalah gambar kuda lumping. Baik. Nah, sekarang kalau sudah siap reklamenya, kelompoknya Zaki? Sudah, Nak? Sudah, Pak. Nah, nampakkan dulu, Nak. Nampakkan dulu biar nampak kawannya. Nah, Ini Pak bilang Pak. ini, Pak. Ini kamera juga. Sudah. Baik.
Kelompoknya siapa? Kaira? Ini Pak. Dekatkan ke HP-nya biar nampak kawannya. Ya, sudah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Pak. Ada? Tidak, Belum Pak. menjawab semua, belum jawab semua. Semuanya ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, kita lanjut. Perhatikan. Nih. Perhatikan, ini adalah reklame. Yang mana yang pertama reklame komersial, yaitu menawarkan barang atau produk. Yang kedua, reklame non komersial, yaitu mengajak masyarakat. Nah, ini adalah hasil karya dari kelompok ya. Baik, kita lanjut. Tadi reklame sudah. Nah, ini dia tadi fungsi reklame komersial dan non komersial ya, sudah ada di sini. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau sudah jelas semuanya, sekarang Bapak yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ya. Tapi untuk semuanya, jangan satu-satu orang. Ya. Untuk semuanya, jangan satu-satu orang. Ya. Dari pembelajaran ini, apa yang kita dapatkan tadi? Tentang kebudayaan, Pak. Tentang keberagaman budaya. Bagus, Kakak. Selanjutnya, yang lain. Tentang beragam kebudayaan, Pak. Masih tentang keberagaman budaya. Lanjut. Tentang reklame, Pak. Tentang reklame. Ada lagi? Kebudayaan, Pak. Kebudayaan. Sekarang Bapak tanya lagi. Kebudayaan tadi ada beberapa macam sesuai dengan video tadi. Apa saja? Coba disebutkan. Siapa yang tahu? Tari. Tari daerah. Terus? Rumah adat. Pakaian adat. Terus? Pakaian adat. Pakaian adat dan lain sebagainya. Dari reklame. Reklame tadi ada dua. Reklame komersial dan reklame komersial. ya, non komersial. Baik. Sampai di sini Bapak tanya, bagaimana belajar dengan hari ini? Senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo semuanya? Tidak, Pak. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya kerjakan evaluasi atau soal yang Bapak berikan kemarin. Nanti Bapak tunggu paling lambat pengirimannya jam 2 ya, jam 2 siang. Jam 2 siang silakan dikirimkan nanti melalui WA group. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah kita berdoa karena sudah kita lakukan, kita mengucapkan rasa syukur karena sudah berjalan pada hari ini. Untuk itu kepada anak Bapak Zaki silakan dipimpin doanya kembali. Setelah kita melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Baik, semuanya anak Bapak, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.